Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amarul Sani dari kelas 11 IPA 3. Saya akan menjelaskan tentang peta konsep iman kepada Rasul Allah SWT. Yang pertama yaitu pengertian iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul termasuk rukun iman yang keempat. Iman kepada Rasul artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah mengutus seseorang untuk menerima wahyunya dan menyampaikannya kepada seluruh umat manusia agar dijadikan pedoman hidupnya. Rasul dan Nabi berbeda. Nabi adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah SWT, tetapi tidak ada kewajiban untuk menyampaikannya kepada orang lain. Hal tersebut hanya untuk dirinya sendiri. Perintah beriman kepada Allah SWT terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yaghfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla lambaid. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya dan kitab-kitab terdahulu. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran surah An-Nisa ayat 136. Yang kedua yaitu sifat-sifat para rasul Allah SWT. Sifat-sifat para rasul Allah SWT ada 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Yang pertama yaitu sifat wajib. Sifat wajib adalah sifat yang ada pada diri rasul-rasul Allah SWT. Yang pertama yaitu sidik. Sidik artinya benar. Rasul-rasul Allah selalu berperkata benar, baik perkataan, perbuatan maupun tingkah lakunya dan ketetapannya. Yang kedua yaitu amanah, artinya dapat dipercaya. Rasul-rasul tidak mungkin tidak menepati janji-janjinya, dan beliau selalu berperilaku jujur. Yang ketiga yaitu tablik, artinya menyampaikan. Rasul-rasul Allah SWT pasti mempunyai sifat ini, karena pada dasarnya Rasul Allah menyampaikan wahyu dari Allah kepada seluruh umat manusia. Yang keempat yaitu fatonah, artinya cerdas. Rasul-rasul memiliki sifat cerdas agar bisa menyelesaikan persoalan yang ada dengan bijaksana dan pintar. Yang kedua yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak ada pada diri Rasul Allah. Yang pertama yaitu kizib, artinya menyembunyikan. Kizib artinya berbohong atau berdusta. Kizib adalah lawan dari sifat sidik, yang artinya benar. Yang kedua yaitu hianat atau berkhianat atau tidak dapat dipercaya. Rasul-rasul Allah SWT tidak mungkin berkhianat kepada Allah maupun umat-umatnya. Yang ketiga yaitu kitman, artinya menyembunyikan. Rasul-rasul Allah SWT tidak mungkin menyembunyikan satu pun wahyu dari Allah SWT. Mereka selalu menyampaikannya kepada seluruh manusia. Yang keempat yaitu balada, artinya bodoh. Tidak mungkin Rasul-rasul Allah SWT memiliki sifat ini. Yang ketiga yaitu sifat jaiz. Sifat jaiz adalah sifat manusia pada umumnya. Sifat jaiz pada Rasul disebut al-ardul basyariyah. Artinya Rasul juga merasakan apa yang dirasakan oleh manusia biasa, yaitu seperti lapar, haus, sakit, senang, sedih, gembira, berkeluarga. Bahkan Rasul juga bisa meninggal, karena pada dasarnya Rasul memang manusia. Selain sifat wajib, mustahil, dan jaiz, Rasul juga memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama, ismatu Rasul, artinya Rasul terlindungi dari perbuatan yang akan menyebabkan dosa dan salah. Yang kedua yaitu istizamu Rasul, artinya
Rasul selalu berkomitmen atas apa yang diajarkannya. Yang selanjutnya yaitu tugas-tugas para rasul Allah SWT. Tugas-tugas para rasul ada beberapa. Saya hanya menyebutkan beberapa tugas-tugas rasul. Yang pertama yaitu menyampaikan risalah dari Allah SWT dan sekaligus membawa kabar gembira bagi yang mengikuti perintahnya. Yang kedua yaitu mengajak kepada tauhid atau mengesahkan Allah SWT. Yang ketiga, menuntun dan mengajarkan kita kepada jalan yang benar dan diridhoi Allah SWT. Yang keempat, memberi peringatan kepada orang-orang yang tidak menaati aturan Allah SWT. Yang selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada Rasul Allah SWT. Hikmah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya juga hanya menyebutkan beberapa saja. Yang pertama yaitu kita bisa meneladani sifat-sifat para rasul yang akhlaknya terpuji. Yang kedua, kita mendapatkan tujuan hidup ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, kita bisa tahu perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larang-larangannya. Yang ketiga yang keempat yaitu mendapatkan pahala dari Allah SWT dan mendapatkan keselamatan baik dunia dan akhirat. Yang selanjutnya yaitu contoh perilaku beriman kepada Allah SWT. Contoh perilaku beriman kepada Rasul-Rasul Allah SWT. Yang pertama, saya mengambil dari dasar Dharma Pramuka karena bagi saya itu sangat tepat. Yang pertama yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin terampil dan gembira. 7. Hemat cermat dan bersahaja. 8. Disiplin berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Terima kasih. Itulah penjelasan peta konsep saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari saya, Bu. Mohon maaf juga bila agak patah-patah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.